Bantuan logistik dan peralatan untuk warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro tiba di Pelabuhan Buhias, Pulau Tagulandang pada Kamis malam. Bantuan berupa logistik dan peralatan ini berasal dari Kodam 13 Merdeka yang hendak dibawa ke posko pengungsian. Dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Wahyono mengatakan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti obat-obatan, makanan, minuman, genset, serta peralatan untuk menunjang ketersediaan listrik dan alat komunikasi di tempat pengungsian. Selain bantuan logistik, Kodam 13 Merdeka juga menyiapkan personil perbantuan seperti tenaga medis dan personil TNI lainnya yang akan membuka layanan dapur umum serta pendataan rumah warga yang terdampak bencana. Ini untuk kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian, itu yang kita prioritaskan. Kemudian sarana penunjang seperti untuk di pengungsian, kasur, matras, selimut, itu yang kita siapkan juga bagi saudara-saudara kita yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian. Polda Sulawesi Utara juga menyalurkan bantuan bagi korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro menggunakan 4 kapal bot. Personil yang diberangkatkan terdiri dari 17 anggota Dit Polairut dan 10 tenaga kesehatan serta anggota personil Brimob sebanyak 30 orang. Kita sudah menyiapkan juga personel dari Brimob ya, yang nanti mungkin untuk membantu pemerintah daerah dalam dapur umum, termasuk nanti ada bantuan juga, dan saya sudah koordinasi langsung dengan Kapolres. Jadi sementara masih ditangani di sana, dan saya sudah juga melapor atau menyiapkan berkoordinasi dengan gubernur dan pemerintah daerah. Sejumlah bantuan mulai tiba di Pulau Tagulandang lewat kapal laut pada Kamis sore. Terpantau kapal milik TNI Angkatan Laut serta kapal KNP Pasatimpo tiba membawa bantuan serta mengevakuasi warga keluar dari Pulau Tagulandang menuju ke Pelabuhan Bitung. Penjabat Bupati Sitaro ditemui saat memantau kedatangan bantuan menyampaikan saat ini kebutuhan mendasar seperti alat tidur, makanan, serta pakaian sangat dibutuhkan warga saat di pengungsian. Ibu Grace, ini untuk kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian, itu yang kita prioritaskan. Kemudian sarana penunjang seperti untuk di pengungsian, kasur, matras, selimut, itu yang kita siapkan juga bagi saudara-saudara kita yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian. Basarnas Manado dengan menggunakan kapal KN Bima Sena mengevakuasi warga dari Pulau Tagulandang ke Pelabuhan Munte di Likupang. Yang menjadi prioritas evakuasi adalah warga yang sedang sakit, perempuan dan anak-anak, dan sejumlah warga binaan serta petugas lapas. Tim SAR Manado juga telah mengerahkan perahu karet guna menyisir sejumlah wilayah di Pulau Tagulandang untuk mencari warga yang melakukan evakuasi mandiri. Tim SAR juga akan menambah personel dan perahu karet untuk penyisiran pulau. Sejumlah warga Pulau Tagulandang tertahan belasan jam di atas kapal di Pulau Siau setelah kapal yang dinaiki dari Pelabuhan Manado tidak bisa berlabuh akibat erupsi Gunung Api Ruang. Para penumpang menerima bantuan makanan dari agen kapal, pemerintah, dan komunitas di Pulau Siau. Pasca erupsi Gunung Api Ruang di Sitaro, Sulawesi Utara, ancaman pada warga masih membayangi di dalam radius 6 km. BNPB mengatakan seharusnya ada 11.000 warga yang dievakuasi. Data ini terbagi dalam 3 wilayah risiko rendah, sedang, dan tinggi.
risiko tinggi itu ada sekitar 1.585 jiwa dalam radius 2,5 kilometer yang wajib untuk keluar dari daerah risiko tinggi ini. Ini masih kita koordinasikan dengan BPBD karena saat ini masyarakat secara scatter evakuasi mandiri, jadi kita masih belum bisa memantau dan mendata secara detail apakah yang 1.500 ini dari hitungan populasi statis kita sudah keluar dari radius 2,5 kilometer atau belum. Sedangkan kalau kita hitung sampai risiko sedang dan risiko rendah, kita keluarkan dari radius 6 kilometer yang ditetapkan oleh PVMBG, kita tambah buffer 1 kilometer itu ada sekitar 11.615 penduduk yang harus mengungsi untuk sementara waktu.